Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa batuk enggak saya edit? Karena hidup singkat, ya, terlalu singkat hidup ini untuk mengedit yang ngabisin umur. Jadi kenapa sekarang orang itu ingin memperpanjang kekuasaannya seperti Jokowi kemarin, pengen 3 periode yang menyalahi konstitusi ditolak oleh Megawati, tapi kemudian ingin memperpanjang 2 atau 3 tahun lagi juga ditolak. Tapi sekarang dia mencoba memperpanjang kekuasaannya melalui anaknya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ini ciri khas manusia, itu bukan khas Indonesia ya. Rata-rata penguasa-penguasa di dunia itu, termasuk Indonesia, itu pengennya berkuasa terus ya. Kita lihat Putin udah berapa tahun, 15 tahun, begitu juga Erdogan ya. Dengan segala cara mereka ingin berkuasa. Itu watak manusia begitu, kata Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu dalam bahasa Arab. Diterjemahkan oleh siapa itu, bukan Mustafa, Tengku Yakub, itu 8 jilid terbitan Semarang ya, 8 jilid. Itu katanya manusia makin tambah umur itu makin senang berkuasa, nggak mau dia melepaskan kekuasaannya, ya kan? Dan kita lihat Bung Karno begitu, jadi presiden 45, kemudian sampai 65 tuh 20 tahun. Terus dicabut tahun 67, berarti 22 tahun dia dicabut. Ya, nggak mau menyerahkan kekuasaan, malah ditasbihkan ya oleh MPRS ya, Kabinet Gotong Royong apa itu dilantik ya, menjadi presiden seumur hidup oleh Partai NU yang bagian dari Kabinet Nasionalisme, Agama dan Komunis ya, Kabinet kaki 3. Mau Soekarno jadi presiden seumur hidup, nggak nolak dia. Tapi akhirnya dia dicabut ya kekuasaannya. Siapa yang mencabut kekuasaan itu? Allah. Dalam Al-Quran, Qul, katakan ya Muhammad, Malikal Allahumma Malikal Mulki, ya Allah, Engkaulah yang memegang kekuasaan, tu'til mulka man tasya, Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka, dan Engkau cabut kekuasaan mimman tasya, dari orang yang Engkau kehendaki. Kenapa dicabut? Kebanyakan orang itu pengen menggenggam kekuasaan seumur hidup ya. Makanya Allah yang mencabut, nggak mau dia kekuasaan itu lepas, dicabut dengan paksa oleh Allah dengan segala cara ya. Nggak ada orang yang menyerahkan kekuasaannya, pengen memperpanjang kekuasaannya itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Soeharto, 32 tahun dia. Lewat mekanisme pemilu 5 tahun sampai 32 tahun. Diakalin tuh undang-undang ya. Terus siapa lagi? Dicabut juga B.J. Habibie, pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR ya. Kemudian Gus Dur itu juga begitu, dicabut oleh MPR ya. Nggak mau datang dia ke sidang MPR untuk mempertanggungjawabkan keputusan politiknya. Gus Dur itu dicabut akhirnya. Nggak mau. Gus Dur itu sebenarnya nggak mau kekuasaan dicabut, tapi itulah ya, dicabut dengan paksa. Nah sekarang Jokowi, watak manusia kembali pengen 3 periode, pengen memperpanjang kekuasaan, itulah sifat manusia ya. Dan sekarang coba diperpanjang melalui anaknya dengan cara merekayasa Mahkamah Konstitusi. Dan kita sudah tahu ya, pamannya itu dipecat ya, karena melanggar etik berat, karena meloloskan Gibran dengan pasal yang sudah dimanipulasi itu di MK. Keputusan nomor 90 tahun 2023, hari Senin 16 Oktober 2023. Jadi jadi jangan bangga orang yang berkuasa yang sedang di atas sekarang.
dia satu saat pasti di bawah, dan orang yang di bawah sekarang satu saat dia di atas, ya. Dan itu orang suka lupa, dan orang yang berkuasa itu pengen dia berkuasa selamanya, kalau bisa sampai mati. Bagaimana menurut Anda, apakah Jokowi akan dicabut oleh Allah, ya, kekuasaannya? Segala cara sekarang dipakai untuk berkuasa, padahal kekuasaan itu adalah amanah. Tu'til mulka, engkaulah ya Allah yang memberikan kekuasaan. Jadi nggak usah pakai main curang kalau Allah sudah memberikan kekuasaan, ya kan? Ke si A ya sudah si A, nggak si B nggak bisa meskipun menghalangi. Gitu. Seperti gini, sekarang yang ingin berkuasa dengan segala cara, dengan kecurangan itu, yang semua sekarang marah, akademisi marah, ahli-ahli hukum tata negara itu membongkar ya, kecurangan itu. Sebut saja, bisa Fitri, Refli Harun, Ferry Amsari, Zainal Arifin Mukhtar. Kalau Yusril kan itu dia mengakar berkekuasaan, dia bungkam sekarang ya posisinya itu, karena dia bersekutu dengan oligarki, bukan dengan kebenaran. Siapa? Yaitu Yusril Iza Mahendra. Jadi dia juga sebenarnya bingung, dia sebagai politisi apa sebagai ahli hukum tata negara. Kalau dia bicara sebagai ahli hukum tata negara, dia akan menolak itu. Dia bergabung dengan Prabowo dan dengan segala kontroversinya menjelang pemilu dan setelah pemilu, ya kan? Jadi kita lihat nanti akhir cerita ini gimana ya. Sebenarnya kalau Allah mengendaki si A jadi presiden, jadi aja presiden, meskipun dihalangi oleh si B dan seluruh penduduk langit dan bumi menghalangi. Kalau si A jadi, menurut Allah jadi nggak usah terus kemudian dia mengusahakan kecurangan, padahal sudah ditakdirkan Allah jadi presiden. Ya dia jadi presiden dengan dosa-dosa berbuat curang itu. Tapi kalau yang jadi presiden bukan si A, tapi si F misalnya, ya si F yang jadi. Meskipun segala daya rekayasa dilakukan oleh si A, si F jadi aja. Nah itu kita lihat nanti siapakah yang jadi presiden sebenarnya, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Kita lihat, biarkan Allah bekerja dan kita menerima takdir Allah yang berlaku. Takdir Allah berlaku, kita hanya menerima. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.
mana